Gus Jafar itu tanggapannya Gus Anton bagaimana Gus? Apakah bisa dibilang orang seperti itu karena dia sudah sampai level makrifat atau bagaimana? Ini kalau masalah Gus Jafar itu kan istilahnya jadab, dia pada sisi jauh indahnya dia mencintai Sang Kholik karena wujud pengenalan kepada Allah dari dalam dirinya. Bisa dikatakan marifat, tapi marifat bil qulbi, belum digolongkan marifat sifat keilmuan. Marifat itu macam-macam. Ada marifat khusus untuk dirinya sendiri memang. Kadang-kadang orang seorang wali-wali yang karikulil ada ya, dia seperti orang gila dan lain sebagainya, itu kan marifat untuk dirinya sendiri, bisa dikatakan marifat untuk dirinya sendiri. Tapi kalau marifat yang sejati itu adalah pada sisi kawruh, pengetahuan. Maka Allah memberikan pancaran energi ilahiyah itu kepada sifat ulul albab. Maka dia bisa membuka tabir suatu rahasia, itu marifat yang sejati. Beda yang marifat di dalam dirinya sendiri, sama. Seorang Rasul sudah jelas Nabi atau Nabi belum tentu Rasul. Atau yang bagaimana? Ma'rifatnya Gus Jafar hanya bisa diterka-terka oleh orang-orang awam. Oh, orang ini dekatlah dia sama Allah. Atau ma'rifat bil ilmi. Karena ilmu yang dipancarkan oleh Allah hingga dia, orang tersebut mampu membuka suatu tabir rahasia daripada ilmu ketuhanan ini tadi. Maka orang banyak mendapatkan hidayah yang dari ilmi. Dan semuanya itu memang dari Allah, baik wujud kecintaan jauh atau mahabbah yang diberikan Allah, ilahi anta maksudi waridhoika maklubi. Nah, semuanya itu arti ini mahabbataka wal ma'rifataka, semuanya kita bermaksud untuk tujuannya ke Allah, baik itu lewat ilmunya atau lewat jauhnya mahabbah, semuanya bermakrifat kepada Allah. Nah, Gus Jafar ini kemungkinan jauh dari dalam dirinya, Saking ngefly-nya. nah, indah dia bersama Allah. Nah, kan gitu toh. Nah, itu syariat gugur, nggak boleh kita ikuti. Baginya dia lebih indah. Ya, seolah-olah dunia miliknya, sama dengan orang bercinta-cinta, seolah-olah dunia milik berdua. Yang lainnya nggak ada, kontrak kabeh. Ibaratnya seperti itu. Karena mahabbahnya berbeda dengan makrifat wujud pengenalan lewat suatu ilmunya. Nah, maka orang itu tetap jadab. Jadabnya apa? Khariqul adab. Dia bisa membuka tabir suatu rahasia apapun yang tidak diketahui oleh semua kebanyakan pada umumnya manusia. Itu makrifat sama-sama. Nah, gitu ya. Jadi makrifat itu wujud pengenalan sejauh mana dia mengenal Allah, baik lewat hatinya, lewat cinta kasih, atau lewat dititipi oleh Allah lewat ilmunya hingga bisa membuka tabir suatu sirulah, suatu rahasia kemarifatan, rahasia kehidupan, rahasia apapun. Nah, semuanya pada rindu semua. Sing ilmu ya rindu untuk mencari ilmu dan lain sebagainya. Sing Gus Jafar ya rindu ingin merasakan hal-hal sing nikmat-nikmat aja. Hingga saking ingin merasakan itu pakaian apa wis lali gawe. Wis saking goyang setiting ku ndak eling, wis pokoke wis digawe apalah apa yang bisa dia rasakan. Ono drum ya digawe drum apa sambil merasakan Maknanya sudah beda sama yang lain gitu. Oh iya, udahlah yang lain lah. Wujud nafsiahnya itu. Nah, iya. Yang penting pada inti dasarnya itu tidak ada sesuatu ilmu kebaikan itu pada inti dasarnya itu jikalau tidak diwarnai dengan suatu kesombongan itu hakul. Kalau yang hina-hina itu nggak pakai baju, itu nggak pernah sholat. Ya karena itu tadi Mas Indra.
pengetahuan mereka itu yang terbatas. Makanya maksimalkan akal kita untuk bisa memahami. Maksimalkan. Tolonglah ditaruh kefanatikan, maksimalkan akal kita. Karena di dunia ini pengetahuan binatang aja terbatas mereka ini. Enggak taunya di dasar laut pun banyak macam binatang yang dia tidak ketahui. Makanya jangan diberi batasan akal kita. Maksimalkan. Paksakan, maksimalkan akal kita. Nek Gus bisa berpikir begitu, kenapa aku tidak? Kenapa mesti kamu membatasi hingga sampai tidak bisa menjawab suatu cerita ataupun suatu masalah ataupun suatu kesimpulan batasannya, terus kamu menganggap ini sesat? Tidak pernah ada. Kalau ada orang yang menganggap itu sesuatu itu ada, berarti yang ada itu pasti ada. Gitu? Makanya saya bilang itu, maksimalkan otak, hati, pikiran kita untuk bisa mencerna ayat. Kita punya otak itu sama-sama, seperti bubur dengan isi volume yang sama kok, tempurung kelapa. Kenapa berbeda kualitas? Karena tidak memaksimalkan akal dan pikiran untuk bisa merasakan bagaimana ini suatu kebaikan. Yang ortodoks sekalipun juga begitu. Lalu dia tak memaksimalkan, membatasi pemikiran dia. Hingga yang ditahu suatu kebenaran adalah yang tampak oleh panca indera ini aja, yang mampir kepada sifat mata. Pikir. Dia tidak menggunakan rasa hati untuk bisa mencerna apakah ada di alam semesta yang begitu. Karena suatu hakikat, suatu pertanyaan dan jawaban itu berada pada dalam dirinya sendiri. Kamu yang bertanya, kamu yang menjawab. Aslinya seperti itu. Apakah jawaban itu lantas tersirat pada pikiran atau lewat rasamu? Itu tergantung diri kita sendiri. Kan kamu sendiri yang mikir, kamu sendiri yang bertanya. Jawaban itu yang kamu pikirkan jawaban dari saya, sebetulnya dari dirimu sendiri. Ternyata kamu bertanya pun juga terjawab. Sebetulnya pertanyaan dan jawaban itu berada pada dirimu sendiri. Buktinya apa? Bahasan wis ngerti jawabannya, kenapa mesti ealah? Karena itu ada di dalam dirimu. Ayo, kamu mempelajari ilmu yang belum kau ketahui. Setelah kau mengetahui, ya, garwe ini wakai iso, ya lah, karena ada di dalam dirimu sendiri sebetulnya. Cuman kamu masih tertutup hijab, hingga kamu sulit bawa nafsu ini untuk membiak. Wah, disinilah makanya kalau pengetahuan sisi marifat itu berada pada diri manusia, setiap manusia itu ada. Hanya bedanya dia secara ilmi atau secara guru dari hati dia mampu dia resapi dengan pemahamannya dia sendiri. Nah, mana yang lebih bermanfaat? Sama-sama bermanfaat. Untuk Gus Ja'far berkah hidayahnya bermanfaat untuk yang lain kalannya. Kepeduliannya kepada orang lain. Untuk di ilmi berkah kawerwe, kawejangane bermanfaat untuk yang lain, hingga bisa mencerdaskan manusia, bisa memberikan kekuatan mental kepada yang lain. Hingga yang lainnya belum mengerti tentang sisi kehidupan, akhirnya bisa mengerti tentang sisi kehidupan. Sama-sama kok. Berarti semakin tinggi pemahaman orang atau level ibadah orang itu justru malah menyembunyikan ibadahnya, Gus. Ya begitulah, bukan karena menyembunyikan, sudah tak tampak lagi. Bukan karena tidak ada, Risi tak gitu, kalau tampak dilihat itu orang. masih ada. Ya loh. Nah, kalau kamu melihat Pulau Jawa ini di atas ketinggian 1 km, manusianya sudah tak tampak. Bukan berarti tidak ada. Yang tampak hanya Pulau Jawa. Begitu. Ilmu seseorang itu semakin tinggi dari bidang kawero, kayaknya dia ninggalkan syariat, sebetulnya tidak, sudah tak tampak lagi. Ada tapi tak tampak. Nah begitu. Karena kamu ilmunya itu tinggi, karena kamu itu lulusan S2 Magister, maka
maka SD-mu tak tambah. Betul. Kalaupun kamu ngamar pekerjaan, ya ijazah terakhir yang berupa S2 Magister itu. Mau terbaca atau tidak, dan semua orang pasti berpikir bahwasanya dia pasti melewati level SD, SMP, SMA. Apalagi dia seorang profesor. Ini tanya Gus, kakek saya waktu meninggal itu mengumumkan semua keluarganya, kemudian semacam kayak pamitan itu. Apakah itu yang disebut dengan makrifat itu? Itu bagian mungkin dari makrifat. Karena makrifat itu kesempurnaan jiwa dalam mengenal Allah, juga bagian dari mengenal kehidupan. Dari sempurnanya mengenal kehidupan, pasti dia akan mengenal jodoh satunya yang disebut kematian. Karena sesungguhnya kalau kita mau belajar hidup sempurna, belajar dari kematian tersebut. Kalau kita ingin mati yang sempurna, maka kita harus mengerti tentang kehidupan tersebut. Kita kepingin husnul khotimah, raciklah kehidupan ini dengan cara yang baik, sesuai sunnah Rasul. Insya Allah mati kita baik. Kalau di mana orang itu matinya seperti itu, husnul khotimah sudah jelas bagaimana pola hidupnya. Itu begitu aja. Jadi dia lebih mengenal Allah daripada materi. Dia sudah bisa mengembalikan semua urusan kepada Allah, meskipun secara batinnya. Biarpun dia kaya enggak ke dunia, dia bisa legowo, bisa nerimo ing pandung, bisa percaya kepada sisi hal. Itulah guru makrifat adalah sisi pengetahuan yang ditempelin pada dirinya. Yang ridho dan ketulusan itulah yang membuat mati dengan sempurna. Itu aja jawabannya. Nah, ada ya, semuanya dari hati. Kalau hatinya itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Kalau hatinya buruk, maka buruk pula seluruh tubuh. Tanya Gus tentang nini among kaki among. Istilah Jawa ini Gus. Itu mesti jawab. Nggih. Ini among kaki among itu. Itu semuanya yang menjaga semua dari sifat turunan. Ya marmati kakang kawa di hari-hari kata orang Jawa. Ini mulai kasih Jawa ini. Nah itu marmati itu rasanya ibu kalau mau merasakan dia mau melahirkan kita. Itu selalu ngomong sebut ini among kaki among. Kemudian kakang kawahnya lahir dulu, baru kita ponang jabat bayinya terakhir hari-hari. Nah semuanya itu berpotensi untuk sebagai penggerak kehidupan manusia. Sehingga saking enaknya ceritanya itu diceritakan sosok makhluk yang berupa ini, berupa itu, macam-macam. Ada yang disebut marmati, kakang kawah di hari-hari. Ono sing disebut nini among, kaki among gitu. Kalau meninggal ya besok ikut semua yang disebut kariman katiban mungkar nakir itu berubah. Nanti kalau dibangkitkan Allah ya berubah rahmat jabaniyah malik ridwan itu berubah. Kalau masih hidup ini masih jadi Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kalau sudah meninggal jadi kariman katiban mungkar nakir. Kalau sudah dibangkitkan menjadi rahmat jabaniyah malik ridwan. Nah, semua itu yang dulu mengikuti kita di dunia ini. Ya toh? Nah, berarti kita dilahirkan di dunia ini dua kali. Pertama dilahirkan ibu kita yang berupa manusia ini, kita lahir di dunia. Yang kedua kelak akan dibangkitkan di ibu pertiwi kita ini setelah dari kematian. Nah di situ pemaknai ini among kaki among yang ngomong awake dhewe kuwi konsumsine waktu itu susunya ibu waktu kita minum, dan banyak lagi hal lah yang mudah gampang dipahami semuanya itu. Oke, satu lagi. Ada yang mau tanya Mas? Ini kemudian waktu dia jalan. Oh, enggak. Dan teman-teman, tidak ada yang tanya lagi. Kalau ada, monggo. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Ya itu. Yang penting semua cerita dari sifat tasawuf yang kita amalkan tadi itu tidak lain dan tidak bukan itu mau diyakini atau tidak, yang utamanya adalah menguatkan keimanan dan ketakwaan kita supaya lebih kuat. Bagaimana sih Allah ini, suatu kesimpulan, batasan kesimpulan, bagaimana Allah menciptakan seluruhnya itu tidak mempersulit untuk manusia. Kalau manusia mau belajar, tidak dipersulit.